Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan tes evaluasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Di antaranya ada saya sendiri, Maula Duyanti, kemudian ada Denta Wana Bayar Silabat, lalu ada Jira Safira, lalu ada Nadia, kemudian ada Fatima Ajahra, lalu Yasmin Pitianova, dan M. Kurnia Ramadan. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian tes. Seperti yang ada dalam PPT ini, terdapat beberapa pendapat tentang pengertian tes. Jadi, saya langsung simpulkan saja bahwa tes merupakan prosedur yang sistematik, menggunakan alat-alat dalam tes yang disusun menurut cara dan aturan tertentu. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif, berkenan dengan penguasaan bahan pengajaran atau materi sesuai dengan yang telah diajarkan. Tes digunakan sebagai alat penilaian dalam pendidikan yang mempunyai peran penting dalam mengukur prestasi hasil belajar siswa. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Adapun syarat-syarat tes yang baik adalah 1. Tes harus valid, artinya tes tersebut hanya mengukur satu aspek saja. 2. Tes harus reliable, artinya harus konsisten. 3. Tes harus standar, yaitu setiap peserta tes harus dapat perlakuan yang sama baik mengenai materi tes, pemberian skor, dan interpretasi hasil tes. 4. Tes harus objektif, yaitu penilaian dilakukan oleh pemberian teks yang satu dengan yang lain akan sama untuk satu peserta. 5. Teks harus bersifat diskriminatif, artinya teks harus dapat mengungkapkan perbedaan suatu gejala yang terdapat pada setiap individu. Berdasarkan bentuk teks dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Objektif yang meliputi pilihan ganda, bentuk item, 2. Pilihan jawaban, benar atau salah, dan ya atau tidak. Dan tes menjodohkan. 2. Non-objektif yang meliputi isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan item uraian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zira Syafira, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi. Pada kegiatan evaluasi terdapat dua langkah. Yang pertama mengukur. Mengukur adalah membandingkan, kemudian kedua menilai. Menilai adalah pengambilan keputusan penilaian, yang artinya evaluasi adalah merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan kualitas pembelajaran dan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi menurut Riyadi dalam Aini Zulfa. Yang pertama, memperoleh data pembuktian. Artinya akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengukur dan menilai sampai mana efektivitas mengajar dan metode mengajar yang telah diterapkan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh siswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu C. Komponen dalam merencanakan evaluasi. Bentuk-bentuk penyusunan tes belajar. 1. Penyusunan tes tertulis. Penyusunan tes tertulis terbagi menjadi dua, yaitu tes subjektif atau uraian dan tes hasil belajar atau objektif. A. Tes uraian atau subjektif. Tes uraian ialah tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, dan bagaimana.
bandingkan, simpulan, dan sebagainya. Tes bentuk uraian ini contohnya seperti esai. Adapun petunjuk-petunjuk tes uraian. 1. Hendaknya soal-soal tes dapat mencakup ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Yang kedua, hendaknya soal-soal tiap kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. 3. Pada waktu penyusunan soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta alasannya. 4. Hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, hendaknya soal atau rumusan soal tadi berupa hingga mudah diterapkan terhadap siswa. Kemudian tes objektif ialah tes yang menyatakan penyebutan soal yang diajukan dalam belajar itu benar atau salah. Adapun petunjuk tes nyusun objektif ini, yang pertama tuliskan huruf B untuk benar dan tuliskan huruf S untuk salah pada permulaan masing-masing item. Yang kedua, usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab itu benar dan jawaban untuk salah itu sama. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa diperdebatkan. 4. Hindarilah pertanyaan yang bertahan dengan buku. 5. Hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan dalam memberikan saran. Yang kedua yaitu ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ialah tes yang berisi jawaban. Biasanya tes pilihan ganda ini bentuk jawabannya dalam bentuk jawab ada 4 buah jawaban. Yang ketiga yaitu ada menjodohkan atau mencocokkan. Tes mencocokkan terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Adapun petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes mencocokkan tadi: 1. Seri pertanyaan dalam matching hendaklah tidak lebih dari 10 soal atau item. Yang kedua, jumlah jawaban yang diberikan harus lebih banyak daripada jumlah soalnya agar bervariasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 4. Tes isian atau tes kesesuaian, yaitu tes yang kesempurnaan terdiri atas kalimat-kalimat yang ada, bagian-bagiannya yang dihilangkan, dan siswa menuliskan jawabannya. 5. Tes lisan, yaitu untuk mempelajari hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan secara lisan. 6. Penyusunan tes tindakan. Dalam tes tindakan, masalah yang disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh testi digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan psikomotorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang merevisi. Menurut Fajarini, pengertian revisi merupakan tahap mengulangi pengembangan perangkat pengajaran dari data evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Revisi sendiri terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen produk dan masalah yang ada. Lalu yang kedua, merubah dan memperbaiki melalui masukan-masukan yang diterima. Dan yang ketiga, mencermati kembali perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Dalam revisi pasti ada kegiatan evaluasi. Evaluasi dikatakan berjalan dengan baik apabila memegang 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan. Prinsip ini maksudnya ialah evaluasi dilakukan secara utuh, bulat, dan menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Lalu yang kedua ada prinsip kesinambungan. Prinsip ini maksudnya ialah evaluasi dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu agar penilai dapat melihat perkembangan peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran. Lalu yang ketiga ada prinsip objektif.
atau prinsip apa adanya. Prinsip ini maksudnya adalah penilai dalam melakukan evaluasi tidak memandang hal-hal yang bersifat subjektif atau pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Baik. Mengembangkan produk evaluasi. Dalam mengembangkan produk evaluasi perlu dilakukan pengumpulan dan pengidentifikasian data. Ada dua. Di sini mengembangkan evaluasi formatif dan mengembangkan evaluasi sumatif. Untuk mengembangkan evaluasi formatif, dalam merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yang dihasilkan adalah instrumen atau angket penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data-data yang diperoleh tersebut sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan ajar. Ada 3 tipe evaluasi formatif, yaitu uji perorangan, one to one, uji kelompok kecil, small group, dan uji lapangan, field evaluation. Evaluasi formatif bertujuan menyediakan data untuk revisi dan mengembangkan instruksional material. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan pengajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan misalnya dengan cara mewawancari setiap pembelajaran. Baik, yang kedua, mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini berada di luar sistem pembelajaran model Dick dan Carey, sehingga dalam mengembangkan ini tidak digunakan summative evaluation, bertujuan mempelajari efektivitas keseluruhan sistem dan dilakukan setelah tahap formative evaluation atau evaluasi formatif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman saya, dan saya juga terima kasih telah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.